Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa bikum fid dharaini ila an qala wal maradu. Ya, adapun sebab tayamum yang kedua adalah al maradu, yaitu sakit ya. Kemarin kita sudah membahas sebab tayamum yang pertama adalah apa? Faqdul ma, atau tidak ada air ya. Sudah kita bahas kemarin ya, lengkap bagaimana seseorang itu boleh berwudu lantaran tidak ada air. Nah, sekarang yang kedua, air ada, cuman dia lagi sakit ya. Maka dibolehkan dia itu menggunakan tayamum. Al maknanya anna tsani min asbabit tayammumi, bahwasanya ya yang kedua daripada penyebab tayamum adalah al-maradul hasil. Maradul hasil. Apa itu? Sakit yang sudah ada. Au al-mutawaqqi, atau sakit yang akan ada. Jadi pembolehan sakit sebagai uzur jikalau dua. Ya, sakitnya itu sudah ada, atau apa bahasanya al-hasil, atau sakitnya apa? Akan ada gitu. Akan ada. Ya. Apa maksudnya sakit yang udah ada? Ya udah sakit. Apa maksudnya sakit yang akan ada? Kalau dipakai air malah jadi sakit. Makanya yang kedua akan ada. Ya, tuh. Dia nggak sakit. Cuma kalau dipakai air, ntar penyakitnya akan ada. Mutawaqqi, malah jadi ada. Tuh. Maka fayatayammamul muhdisu wal junubu, maka seseorang yang hadas dan junub dia bertayamum idza khafa, apabila keduanya takut min isti'malil ma, untuk menggunakan air ala nafsin, atas dirinya ya. Jadi orang yang sakit ya boleh tayamum jikalau yang dikhawatirkan apa? Yang pertama, jika khawatir, yang pertama khawatir akan nafsun, jiwanya atau nyawanya ya. Nyawanya ya. Kalau dipakai air bisa mati, sebagaimana kisah sahabat ya, yang pernah lagi sakit kemudian dia pengen mandi, akhirnya nanya sama sahabatnya, udah mandi aja. Pas habis mandi meninggal tuh ya. Berarti kalau yang dia khawatirkan keselamatan nyawanya, maka dibolehkan tayamum. Yang kedua, atau manfaati udwin, atau yang dikhawatirkan kemanfaatan anggota tubuhnya ya. Maksudnya gini, kalau dia itu pakai air ya, misalnya pada tangannya, yang mana tangannya luka, kalau seandainya dipakai air malah lukanya makin serius, makin parah, malah ntar nggak jadi berfungsi, bisa jadi diamputasi, maka dia boleh apa tuh? Bertayamum. Atau tuli muddati maradin ya, akan menjadi apa? Menjadi panjang muddahnya, masa kesembuhannya ya, lama sembuh tuh, jadi lama sembuh. Nah, ini juga sebagai uzur bolehnya orang menggunakan tayamum. Atau mungkin ziyadah ya, ziyadatihi ya, tambah sakitnya. Yang tadinya kalau nggak pakai air biasa aja, pas pakai air sakitnya malah makin parah gitu.
Kalau meriang jadi meriang banget gitu. Nah, ini juga sama. Ya. Atau yang kelima, hudusu syainin. Nah, kata syain di sini adalah aib. Atau kalau dia pakai air malah nanti muncul aib. Muncul aib, muncul kekurangan dari diri dia. Ya. Aibin syainin fahish, cuman syaratnya fahish. Ya. Hudusu syainin fahish. Apa itu? Aibnya ini atau kekurangannya ini ya fahish, ya. Mencolok, kelihatan banget gitu. Ya. Kalau misalnya pakai air kelihatan aibnya cuman nggak banget, ya misalnya di badan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau di muka, nah tuh, ya. Nah inilah 5 sebab orang boleh tayamum lantaran sah. Apa yang pertama tadi? Khawatir akan keselamatan jiwa atau nyawanya. Yang kedua, khawatir akan hilangnya kemanfaatan tubuhnya. Yang ketiga, khawatir lama Yang keempat, khawatir tambah. Yang kelima, khawatir muncul aib yang bikin malu lah gitu. Nah, apa aibnya dikatakan di sini? Kata ghayyuri launin min sawadin ila bayadin. Aibnya, contoh aib yang pertama, ya berubah warna. Misalnya warnanya dia tadinya coklat jadi abu-abu gitu. Abu-abu monyet lah gitu ya. Berubah dari sawat menjadi putih. Ya, dari hitam, ya, sering main layangan tuh. Jadi putih. Ya, malah pengen ya kalau gitu ya. Gua mandiin aja dah. Ini putihnya bukan putih melati bukan ya. Ini putihnya tahu nggak orang yang kena penyakit putih, lupus. Gitu. Belang, jadi belang, tahu belang? Gitu ya, kayak papan catur gitu kan. Mukanya putih, leher hitam gitu. Berubah atau warnanya aksuhu, kebalikannya. Yang tadinya putih gara-gara pakai air jadi apa? Jadi hitam. Ya. Tuh. Jadi itu contoh ya. Aib yang timbul gara-gara pakai air, berubah warna kulit. Kita juga sama ya. Kita kalau berubah warna kulit, apalagi perempuan kan, paling takut banget jadi hitam. Orang Indonesia nih ya. Itu ya, takut banget jadi hitam. Ya, pergi jalan-jalan pakai apa tuh? Sunblock. Sunscreen. Begitu. Ya, sunlight tuh kan. Dipakai semua tuh, ya. Dia takut hitam tak? Ya. Kalau laki-laki enggak gitu. Laki-laki mah berani, pulang hitam enggak apa-apa gosong. Yang penting jenab masih cinta. Ya salam ya. Gitu Jang ya. Berubah warna tuh. Aib itu. Aib ya. Apalagi yang tadinya putih warnanya glowing tuh atau gelap hitam gara-gara pakai air ya. Udah boleh. Atau nuhul ya, kurus. Gara-gara pakai air jadi apa? Jadi kurus. Ya. Airiqah ma'rutubah jadi apa tuh? Jadi lembek. Ya. Allah alam nih tasawurnya gimana nih. Yang ketiga, apa itu? Istihsyaf. Jadi kering. Ya, jadi kering, jadi kasar kulitnya. Kering atau kasar ya. Gara-gara pakai air jadi bersisik tuh kulitnya itu ya. Jadi kering. Au sugroh tabko. Tuh. Atau gara-gara pakai air jadi apa? Jadi bopeng. Tahu bopeng? Long bolong ya. Long bolong tuh ya. Itu kan juga sama ya. Makanya buat anak muda, pesan saya buat yang masih muda. Kalau punya jerawat jangan dipencet. Gregetan apa sama jerawat? Gitu. Orang tanya, Ustadz kok mukanya nggak kayak orang ya? Maksudnya nggak banyak jerawat? Dulu saya jerawatan banyak jerawatan. Namanya anak muda. Cuman saya nggak demen tuh mencet-mencet. Ya, mencet sono, mencet sini. Akhirnya kan bebekas tuh. Ya, akhirnya kayak jalan apa? Jalanan Sukabumi kan begitu. Ya belum diaspal ya. Kalau udah diaspal lancar ya halus. Au lahmatun tazid, atau yang kelima ada apa? Ada lahma tazid, ada daging lebih. Ya, nih yang dikatakan apa? Yang dikatakan aib dalam kulit. Ya. Berubah warna. Itu ya.
menjadi kering, menjadi basah, ya. Atau menjadi bopeng, atau ada daging lebih. Itu ya. Makanya ada orang punya andang-andang, tahu andang-andang? Teh lalat, ya. Kadang di mukanya sini. Itu dia nggak bersyukur, hadirin. Coba dia renungin, dia tafakur. Coba seandainya teh kebo, kan repot kan? Untung teh lalat itu. Kecil kan, untung teh lalat. Coba kalau yang berak kebo di sini kan gede kan, kasihan. Ya. Masih alhamdulillah tuh, yang mana di bawah hidung kan kecil tuh, halus titik gitu. Ya untung tai lalat, coba tai kebo kan nggak bisa napas gitu. Tuh coba tuh ya, jangan main operasi udah. Kalau kadang tuh tai lalat itu bikin manis. Katanya kalau orang tai lalatnya di bawah bibir, katanya kalau ngomong comel atau comel. Kalau ngomong bawel gitu, suka ngomong gitu. Kalau tai lalatnya di mana tuh? Di bawah dagu sini nih, dagu katanya manis tuh. Kayak mundir manis tuh. Tuh. Kalau tai lalatnya itu di semua muka, nah diberakin lalat itu. Semua muka diberakin lalat dia. Lagi lalat iseng banget lagi ya, pakai buang hajat di situ ya. Jelas ya. Jadi aib ada 5. Tuh. Lakin yushtaratu fil hudusil madhkur, akan tetapi disyaratkan pada hudud ya, pada sebab-sebab yang disebutkan tadi, an yakuna fi udwin yabdu ghaliban indal mihnah. Syaratnya adalah ayyakuna, adanya ya aib tersebut fi udwin, pada anggota tubuh, yabdu yang nampak, ghaliban secara umum atau pada kebiasaannya, indal mihnah ketika seseorang itu melakukan suatu pekerjaan, ai indal khidmah, ketika berkhidmah atau melayani. Apa sih yang biasa kelihatan kalau lagi kerja, lagi mihnah? Ya, kal wajhi wal yadain, seperti wajah dan tangan. Jadi letaknya aib di sini, ini ya terletak pada apa tuh? Wajah dan tangan. Kalau terletak di badan kagak ngaruh. Kenapa? Badan orang nggak kelihatan. Maaf kata misalnya, ada Pano ya, tahu Pano? 2024 masih ada nggak tuh? Ya, dulu zaman saya kecil masih banyak ya, mentak umpet tuker baju soalnya. Ya, kan biar kebakaran gitu, karena baju temennya dipakai, dia kan emang badannya kayak macan kan belakang sini. Akhirnya menyebar. Kalau di badan nggak kelihatan saru, nah kan kalau di tangan kelihatan. Ya gitu. Tangan lu ngapa itu putih-putih, digigit Orochimaru itu ya gitu. Gitu kan. Kan bukan tuh ya. Pasti apa itu? Ada. Nah kan malu gak? Malu tuh ya. Makanya tuh kembali lagi tadi, kalau ada aib yang terletak di badan, orang nggak begitu tahu. Tapi kalau terletak di tangan atau di wajah, orang tahu gitu. Dan juga bisa bikin malu. Ya. Au ma la yu'addu kashfuhu hatkan lil muru'ah, ya, atau sesuatu yang tidak dianggap kashfuhu dengan menyingkapnya, hatkan lil muru'ah, bisa merobek atau menghilangkan muru'ah, ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang kalau jadi aib itu bisa ngilangin muru'ah, image baik, ya, kalau bisa ditinggalkan tuh ya. Tuh. Makanya ada istilah muru'ah ya. Mungkin sebagian belum dengar ya. Apa sih muru'ah? Muru'ah itu image. Muru'ah, image baik. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru ya, itu dikenal kalau bisa sih guru jangan naik sepeda, kurang dihormatin. Besok jangan naik sepeda. Ya, ntar image-nya jadi buruk. Datang maulid naik sepeda gitu. Orang kagak arak itu kalau jadi penceramah. Gitu. Disuruh pakai sini Pak, pakai sini, dipintain 2.000. Padahal kiainya tuh. Padahal penceramahnya. Kalau seandainya demikian, besok ganti naik motor PCX yang gedean tuh. Kalau seandainya pun misalnya di orang sini nih kalau ngajar, kalau nggak naik mobil nggak didengerin, besok minjem mobil. Jangan beli kalau mahalan. Minjem. Tuh. Biar apa? Biar menjaga apa? Muru'ah. Ya ada di situ kampung yang namanya kiai atau ustadz itu nggak boleh minum air dingin. Ya udah, itu kiai nggak minum air dingin karena orang anggap minum air dingin aib.
Ya, jadi kalau muruah itu nggak mesti sesuatu yang haram atau makruh. Sesuatu yang mubah kalau bikin jelek image dirinya tinggalkan. Ya. Contoh misalnya kiai misalnya nggak pakai baju gamis gitu, pakainya baju koko atau nggak pakai kaos gitu, jadi jelek tinggalkan. Walaupun pakai kaos boleh-boleh aja. Tuh ya. Jadi demikian. Itu namanya apa tuh? Muruah. Ya. Wa yu'tamadu fi jami' dzalik, yang dijadikan pegangan pada semua itu, sakitnya, ya tadi muruahnya tadi, itu ala tajribah wa khabaril adli, itu dianggap kalau seandainya itu hasil dari tajribah, hasil dari penelitian, ya, pengalaman, ya. Jadi kesemua ini dapat dikatakan iya dan benar jikalau sudah ada apanya, tajribah, pengalaman atau penelitian, sudah teruji, terbukti. Ya, kalau belum teruji, belum terbukti, baru katanya kila wakola, maka nggak apa-apa. Ya, contoh, orang yang wudhu di saat dia kena sakit, dia nggak bakal berubah warna. Ya nggak apa-apa udah. Tapi kalau teruji, orang kalau lagi sakit ini, kalau dia wudhu dengan air, maka akan terkena penyakit belang, atau dia akan penyakit aib yang ini, maka secara kedokteran teruji, maka boleh baru dia pakai apa? Air. Tapi kalau kata dokter nggak apa-apa, nah berarti pakai air itu ya. Tapi kalau kata dokter nih jangan, ntar kena penyakit ini atau begini, ya udah ikutin. Nah maka urusan tajribah di sini berkaitan dengan kedok. Makanya kudu nanya siapa? Dokter. Sama kayak orang sholat. Orang sholat itu nanti kan rukunnya di antara rukun sholat apa? Al-qiyam, berdiri. Nah kalau ada orang sholat nggak berdiri, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kecuali dia harus apa tuh? Mengerjakan rukhsahnya. Apa rukhsahnya? Nah yang bilang boleh duduk siapa ya? Dokter. Yang bilang boleh duduk? Dokter, diantaranya dokter. Ya. Kalau kata dokter, Pak, nih mohon maaf Bapak ini kalau mau umur panjang kakinya, sholatnya kalau lagi sakit jangan diri, duduk aja. Tapi kalau lagi enak diri gitu. Nah itu yang bilang dokter berdasarkan hasil pengalaman atau uji coba. Jelas ya. Tuh dokter, makanya kayak masalah kemarin COVID. Ya, masalah COVID. COVID berbahaya nggak? Nih COVID. Ternyata COVID itu terbagi dua pendapat. Kata sebagian dokter berbahaya, ya kata yang jualan vaksin. Kata yang nggak jualan tidak berbahaya. Saya mau tanya, berarti kalau begini yakin apa ragu? Yakin apa ragu? Ragu. Kenapa ragu? Ada dua pendapat, nggak sepakat semua dokter. Nah, COVID itu kesimpulannya ragu. Sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Yakin apa ragu? Yakin. Semua mazhab bilang sholat Jumat wajib. Yakin. Maka kaidahnya yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Ya. Banyakkah orang yang waktu COVID nggak sholat Jumat? Alasannya apa? Takut COVID. COVID yakin apa ragu? Ragu. Sholat Jumat yakin apa ragu? Nggak bisa yang yakin dikalahkan dengan yang ragu. Artinya apa? Orang walaupun kemarin COVID tetap wajib sholat. Karena sholat Jumat sudah yakin. Sedangkan COVID ragu. Al yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin nggak bisa dihilangkan lantaran adanya keraguan tuh. Makanya tetap sholat Jumat. Yang kemarin waktu COVID nggak sholat Jumat, sekarang kodok. Ya, kodonya nggak usah pakai khutbah ya. Ma'asyiral muslimin. Ya, sidang Jumat saya sendiri. Ya, faya ayyuhan nafsi, wahai jiwaku sendiri. Ya, usini wa iyaya nafsi gitu kan gitu. Ya, nggak usah 4 rakaat, kodoknya zuhur. Jelas. Ini kaidah penting ya. Jadi yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tuh ya. Ini pegang kaidah sama kayak tadi. Ya. Ada orang pinter ngomong, ada orang bodoh ngomong, yang yakin yang mana? Yang pinter, yang bodoh tinggalkan.
Jangan dengerin omongan orang bodoh. Makanya maaf kata, kita punya guru pinter, kita punya ulama pinter. Terus yang komentar tentang guru kita orang bodoh, yang kita dengerin yang mana? Yang pinter. Masa kadang kita kalah, kita dengerin yang bodoh. Tadi aja bodoh. Kecuali yang ngomong orang pinter, masih kita pertimbangin nih. Nih yang ngomongin guru kita orang alim bener, orang soleh. Ngomongin jelek guru kita misal atau ulama-ulama kita, boleh kita pikirin. Tapi kalau yang ngomong orang bodoh, hasut, dengki, gitu. Kembali lagi ya ke pokok utama tadi. Jadi semua itu dijadikan pegangan berdasarkan apa? Tajribah. Apa tajribah tadi? Uji coba atau pengalaman. Wa khabari adlin. Wa khabaril adl. Yang kedua apa? Berdasarkan khabar berita dari seorang yang adil. Ini bukan sekedar adil. Khabarul adli dalam bahasa Arab ya. Kata adil itu asalnya adil, pakai alif, adil. Apa adil? Orang yang adil. Berubah, dibuang alifnya menjadi apa? Adlun. Ini namanya mubalaghah. Membuang huruf menjadi sedikit, adlun, ya, dari adil menjadi adlun, maka ini maknanya mubalaghah. Berarti bukan sekedar orang yang adil, yang terpercaya, tapi sangat-sangat terpercaya. Ya kan, kalau adil di sini bukan adil dalam makna kita ya. Adil di sini tuh terpercaya, nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong, terpercaya. Tapi mu'alif bilang khabarul adli bukan adil. Tuh. Ya. Apa makna adli di sini? Oh, berarti nih orangnya sangat-sangat terpercaya. Ya, bisa dibilang nggak pernah bohong. Makanya kalau ada orang yang adil tadi, ya, dibilang bang, inti kalau wudhu pakai air sakit begini bang, dengerin kata dia. Kenapa? Ini orang walaupun bukan dokter, tapi omongannya nggak pernah bohong. Itu ya. Kalau kata orang zaman dulu gitu, lu habis olahraga jangan langsung mandi, ntar ngapain? Panoan gitu. Itu yang ngomong siapa ya? Ya. Emang bener itu. Kan kita tergantung yang ngomong kan. Kebenaran itu kadang bukan bergantung isinya, tapi kadang bergantung dari orang yang ngomong kadang ya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang adil, yang benar-benar terpercaya, yang jujur, dia ngomong bahwasanya orang yang begini akan kena sakit ini, maka kita boleh dengerin. Selain dua ini nggak ada. Ya. Selain dua ini nggak. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa apa tuh? Nggak bisa kira-kira. Fa inin tafaya, jikalau kedua sumber ini nggak ada. Tajribah nggak ada, khabarul adl nggak ada, watawahama, dan dia itu menduga dengan dugaan yang lemah, hudusa syai'in, akan adanya muncul sesuatu penyakit, jazat tayammum, dia boleh tayamum. Cuma contoh gini nih, contoh ya, ada orang mengira dia kalau pakai air dia akan mati misalnya, atau enggak mungkin akan hilang kemanfaatan tubuh. Cuman keyakinannya cuma 25%. Nggak yakin banget gitu. Boleh nggak tayamum? Boleh tayamum. Tapi abis tayamum nanti kalau udah sembuh diulang sholat yang tadi. Berapa lama sakitnya tuh? Seminggu misalnya. 5 kali 7 berapa? 35. Berarti kita ngulang 35 waktu. Panjang nggak tuh? Kenapa? Karena kita ragu memakai airnya itu waham cuma 25%. Keyakinan kita cuma 20%. Artinya apa? Nggak yakin banget bahwa kita pakai air itu bakal terjadi ini. Tapi kalau yakin banget dengan ini dua tadi nih, ya kalau bahasa kata 75% lah misalnya gitu. Kalau kita pakai air akan kena ini semua, maka boleh dan nggak perlu iadah. Tapi kalau ragu cuma 25%, ya kayaknya kalau kita pakai air sakit dah gitu. Maka ntar wajib ngulang, wajib iadah. Capek sih ya, udah tayamum, udah sholat, tapi ntar juga tetap apa tuh? Iadah. Makanya kalau ragu-ragu udah kerjain aja, pakai air aja udah. Cuman ragu kok. Tuh. Kecuali gini nih,
pas kita pakai sekali, ternyata ada efeknya. Pas habis pakai air, kan tadi ragu tuh, kakeknya nggak apa-apa dah. Pas pakai air meriang. Nah baru jadi apa tuh? Yakin. Nah baru tuh nggak perlu dikodok. Udah langsung kita pakai tayamum dah. Gitu, nggak usah pakai air lagi. Itu menurut Ibnu Hajar. Tuh. Tapi menurut Imam Romli itu apa? Wujub isti'malil ma'i. Nggak boleh pakai tayamum, dia wajib pakai air. Kenapa? Karena dia itu merasa sakit atau ini hanya 25%. Kata Imam Romli, nggak boleh pakai tayamum, wajib pakai air. Yang saya bilang tadi ya, kalau kita ragu nih, pakai sakit gak ya? Udah pakai aja. Sekiranya entar sakit, nah baru gitu. Ya. Jelas. Kecuali tadi kita punya sangkaan kuat nih kita akan sakit dan sebagainya. Yang umum orang kalau lagi meriang malam-malam misalnya junub, mimpi basah, mandi wajib gak? Mandi wajib kan? Pakai air apa tayamum? Nah, pakai air kan lagi sakit. Malam-malam lagi sakit, mimpi basah, kan junub, kan wajib mandi pakai air apa tayamum? Tahu dari mana tayamum? Karena biasanya orang lagi meriang, ya, kalau mandi makin sakit. Itu udah yakin nggak? Yakin, ya udah berarti tayamum gitu. Kecuali ragu-ragu, kayaknya enggak dah, ya gitu. Kan di rumah ada water heater. Cia salah. Rumah siapa yang ada water heaternya? Hah? Apa rumah Piki kali ada water heater gitu? Tahu nggak water heater? Itu yang sebelum mandi manasin air gitu. Yes. Bukan pakai panci, bukan. Pakai yang ini yang sebelah kiri diangkat panas, yang sebelah kanan diangkat pop es. Ada orang jamaah umroh pergi haji, norak banget emang di rumahnya orang kampung. Yang kalau kerannya keran kita gitu, yang kita dibuka kecil, dibuka gede memegar begini kan gitu. Pas sampai sono dia pakai water heater. Tiap kali buka keran panas, buka keran panas, lapor sama Ustadz, saya udah hampir seminggu diazab sama Allah. Emang kenapa? Saya kalau mandi airnya panas mulu Ustadz. Padahal yang lain enggak Ustadz. Ini itu mungkin perlu diruqyah Pak itu. Sebentar saya ruqyah ya. Masuk ke kamar mandi dipegang tuh, dipencet yang ke kanan. Tuh dingin kan? Iya Ustadz dingin ya. Ustadz pinter banget ruqyahnya. Bukan Pak, ini kalau ke kiri emang panas, kalau ke kanan dingin gitu. Itu penting tuh ilmu ya. Penting kita masuk hotel jangan sampai norak gitu. Ada sampo dibuat gosok gigi. Itu jamaah saya, Ustadz hebat di sini, odolnya berbusa. Lah bukan odol itu Pak, sampo. Odol, sampo dikata odol. Emang sih sama kan tempatnya kan? Tuh. Ya jadi perlu kita belajar tuh di hotel gimana kan gitu ya. Masukin kuncinya pakai apa? Pakai kartu, itu bukan etol tuh, bukan tuh. Di tap gitu. Jadi perlu juga kali-kali main ke hotel lah, yang memulia minta ajak mul ajak dong ke hotel gitu ya. Biar aneh tahu mandi sambil rebaan gimana sih? Ya salah. Jangan mandi ketemunya nendang bak lagi, nyenggol bak lagi, jangan ya. Sekali-kali lah kita ketiduran di kamar mandi gimana sih rasanya Bang Mul? Ya salah gitu. Ya. Pas bangun-bangun mati tenggelam. Emang biasa tidur gocan kan ya gitu. Gocong-gocong tenggelam mati dia tuh. Itu ya. 6. Wa idza khafa min isti'malihi fi ba'dil badani ghasala as-sahih wa yatayammam al-muhdis anil alil waqta ghaslih wal junub ma tasya'a. Tuh. Wa idza khafa, apabila khawatir atau takut, min istimalihi, dari menggunakan air, fi ba'dil ya badani, pada sebagian badan, ya gosala, maka dia itu mencucinya as-sahih, pada bagian yang sehat saja ya. Jadi kalau misalnya mandi nih gitu, atau mungkin wudu ya, dia pengen tuh basuh cuma dia ragu nih ya, maka dia mencucinya pada yang sehat saja. Ya misalnya ada luka kan, luka koreng, yang bagian koreng jangan pakai air. Wa tayammamal muhdis anil alil. Nah, kalau pas bagian luka nanti ditayamumkan gitu. Ya.
Wal junub mata syaa. Adapun orang yang junub ya itu kapan saja dia mau ya dia bisa tayamum. Jadi beda ya. Jadi gini, jadi ada orang tadi wudu dengan mandi. Ini beda nih ya, wudu sama mandi. Kalau mandi enak, mandi gampang. Gimana cara orang tayamum dengan mandi? Tayamum dulu, saya singkat T, baru mandi M. Ya, atau mandi dulu baru tayamum boleh. Ya. Jelas? Ini buat siapa? Ini buat orang yang ada luka. Ya. Sama begitu pun wudu. Dia wudu dulu, nanti ketemu ini ada tayamumnya, baru lanjut lagi wudu. Jadi begini caranya ya. Ketika tangan kita sakit, nanti pas kita wudu muka normal tuh, basuh wajah. Nah, pas bagian yang sakit ini ada korengnya, nanti dilewatin. Dia nggak basuh, takut kena air. Dicukup alirkan air ke yang sehat saja. Nah, kan ini belum kena nih. Bagaimana cara kita mengenakan ini? Kita tayamum. Gitu. Ya, tayamum normal biasa gitu. Dan pun jangan kena ini gitu. Nah, setelah tayamum berarti ini hadas yang di sini terangkat dengan tayamum. Lanjut lagi wudu lagi, pala, kuping dan kaki gitu. Ya. Cuman untuk lebih detailnya insya Allah nanti jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang masalah jabiroh ya, tentang hukum masalah perban. Ya. Jadi inilah sekedar keterangan tentang masalah kebolehan tayamum lantaran sakit ya. Tuh jabiroh masih panjang tuh. Baik, sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya dipersilakan. Alas yang